Tema 1 kelas 4 indahnya kebersamaan, subtema 2 muatan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Ustazah di sini yang akan belajar tentang materi IPA kelas 4. Sebelum belajar, mari kita awali dulu bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama tentang mengidentifikasi sumber bunyi, bagian dan fungsi telinga, proses mendengar bunyi, dan cara merawat bunyi. Mengidentifikasi sumber bunyi. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar angklung dari Jawa Barat. Nah, ini angklung ini bisa menghasilkan bunyi yang berbeda disebabkan karena ukuran jenis bambunya yang digunakan itu berbeda. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, kita bisa identifikasi dari benda-benda yang bisa kalian cermati. Ada mangkok, ada sendok, ada kaleng, serta toples plastik. Nah, ini ketika benda-benda ini dibunyikan, pastinya kalian akan bisa menebak bagaimana bunyinya, ya. Ketika mangkok dipukul, kalian juga bisa cermati bunyinya, pasti bunyi mangkok. Jika sendok juga akan terdengar itu sendok. Nah, berikutnya jika kaleng dipukul juga akan pastinya demikian. Kalian akan cermati itu pasti bukan mangkok, tetapi itu pasti kaleng. Nah, berikutnya yang terakhir ada gambar toples, itu toples plastik. Jika kalian pukul, pastinya itu suara toples juga tidak akan pindah ke suara mangkok. Bisa dipahami ya? Baik, berikutnya kita akan belajar bagian-bagian telinga. Nah, ternyata telinga kita ini memiliki bagian-bagian. Ada 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan cermati telinga bagian luar. Pada telinga bagian luar ini ternyata dibagi menjadi 3, yaitu ada daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Jadi pertama kali bunyi itu akan datang menuju ke daun telinga ini dari getaran bunyi yang muncul. Kedua, ada lubang telinga yang berfungsi meneruskan getaran bunyi. Yang ketiga, ada liang telinga atau saluran telinga. Di sini ada kelenjar minyak dan juga ada kelenjar keringat di sini ya. Terus bagian-bagian tengah telinga. Nah, ini telinga bagian tengah. Di situ ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran ke klokea atau rumah siput. Nanti bisa kalian cermati, klokea itu mirip sekali dengan rumah siput bentuknya. Yang kedua ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Bagian-bagian telinga bagian dalam. Saluran setengah lingkaran memiliki fungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kedua, ada saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Kemudian ada klokea atau rumah siput yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang keempat ada saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Nah, faring ini merupakan bagian yang menghubungkan antara mulut dengan kerongkongan. Proses mendengarnya bunyi. Nah, kalian cermati bagian telinga. Di sini ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, ketika sumber suara datang, nah ini dalam bentuk getaran bunyi, ini akan diterima oleh daun telinga. Kemudian akan masuk bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Setelah itu nanti akan diterima oleh tulang-tulang pendengaran. Setelah itu nanti akan dibawa ke klokea yang berfungsi menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf-saraf pendengaran. Yang terakhir bunyi itu akan diterima oleh saraf pendengaran. Kemudian di saraf pendengaran ini otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar tersebut.
Nah, itu ya bisa dipahami. Nah, kemudian penting sekali bagi kita untuk merawat telinga. Nah, kira-kira apa sih bagaimana sih cara kita merawat telinga? Nah, ini yang pertama. Kita harus menghentikan kebiasaan mengorek telinga. Itu harus dihilangkan kebiasaan seperti itu. Yang kedua, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Ini sangat penting sekali. Selanjutnya, kita harus bisa mungkin menjauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang terakhir, kita harus rajin menjaga telinga agar tetap kering. Kemudian, gangguan telinga. Nah, jika kita tidak bisa merawat telinga dengan baik, kemungkinan akan terjadi gangguan pada telinga. Nah, ini gangguan telinga ada beberapa yang harus kalian ketahui. Satu, nah ini penumpukan kotoran telinga. Nah, ini sering terjadi ini. Nah, itu sebisa mungkin harus dirawat telinga kita agar terhindar dari penumpukan kotoran telinga. Selanjutnya, infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Infeksi pada telinga bagian luar. Ini biasanya air masuk ke dalam telinga. Yang terakhir, biasanya gangguannya adalah telinga berdenging, terjadi saat mendengar bunyi atau denging yang hilang timbul atau bahkan terus-menerus. Nah, ini. Baik, demikian pembelajaran untuk materi IPA subtema 2. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.